Komisi 2 DPR menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU RI membahas rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran capres dan juga cawapres yang dipercepat. KPU, DPR, dan pemerintah sepakat pendaftaran capres-cawapres dimajukan menjadi 19 sampai 25 Oktober 2023. Sore ini kita akan langsung membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung. Ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR Saan Mustafa dan Komisioner KPU Idam Holik. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Kang Saan. Selamat sore, Nak. Sepertinya Komisioner KPU belum bergabung ya. Saya mau ke Kang Saan terlebih dahulu. Kang Saan, ini sejauh ini apakah sudah ada keputusan resmi di rapat Komisi 2 bersama dengan pemerintah dan juga KPU Bawaslu terkait dengan tanggal pendaftaran capres dan juga cawapres? Apakah sudah diketok tadi 19 sampai 25 Oktober 2023? Masih belum, rapatnya masih berjalan ya. Tadi kita kan hari ini ada 3 PKPU, 2 Perbawaslu, 2 peraturan DKPP. Yang kita baru ketok itu 2 peraturan Bawaslu dan 2 peraturan DKPP sudah kita ketok. Dan sekarang kita mau masuk ke tahap pembahasan 3 PKPU yang sekarang sedang kita skor dulu. Jadi nanti kita akan lanjutkan 3 PKPU itu, salah satunya terkait dengan soal jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang nanti kita akan sahkan bersama penyelenggara pemilu dan KPU, Bawaslu, DKPP dan juga pemerintah, dalam hal ini Kemendagri. Oke, apakah Komisioner KPU Kang Idam Holik sudah bergabung? Sudah, Mbak. Oke, Bang Idam, tadi sudah disampaikan ya oleh Wakil Ketua Komisi 2, Kang Saan mengatakan bahwa belum ada keputusan resmi ataupun ketok palu terhadap tanggal pendaftaran capres dan juga cawapres yang diusulkan KPU. Tapi tadi dalam rapat Ketua KPU Pak Hashim Asyari sudah mengatakan ataupun memberikan sinyal bahwa kami condong atau KPU condong ke 19 sampai 25 Oktober 2023. Tapi sebelumnya saya ingin tanya ya, pada draft PKPU yang lama ini kan tanggal pendaftaran capres itu 19 Oktober sampai 25 November 2023. Lalu berubah kembali usulannya menjadi 10 sampai 16 Oktober 2023. Kemudian sekarang mundur lagi di 19 sampai 25 Oktober 2023. Pertanyaan saya ke KPU, kenapa berubah-ubah terus ini tanggal pendaftaran capres dan juga cawapres? Kang Idam? Kami tidak melakukan perubahan, tapi kami melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Karena dalam kami menentukan kapan pendaftaran pasangan calon presiden wakil presiden ke KPU, itu harus diawali dari kapan KPU harus menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan tadi dalam rapat dengar pendapat di DPR kami menyampaikan hal tersebut di depan Komisi 2 dan pemerintah ya, berkaitan dengan rancangan yang kami desain ya, dan kami juga sudah lakukan uji publik. Ya, prinsipnya dalam kami melakukan pendaftaran itu kami mempertimbangkan aspek legal, dalam hal ini norma-norma yang berlaku. Ini kedua, aspek administrasi, sehingga proses pendaftaran sesuai dengan aturan yang berlaku dan berjalan dengan baik. Oke, Kang Idam, apakah kemudian ada alasan politis di balik berubah-ubahnya tanggal pendaftaran capres dan juga cawapres? Meskipun tadi Anda katakan bahwa kami menyesuaikan dengan tanggal penetapan capres dan juga cawapres begitu. Tapi ini kan masyarakat jadi bingung ya, pemilih terutama menjadi bingung. Ada alasan politis nggak di balik itu? Kami ini penyelenggara pemilu, kami ini pelaksana undang-undang pemilu. Jadi ketika kami merancang tahapan pemilu itu pasti alasannya adalah alasan teknokratis, bukan karena alasan politik. Ya, karena kami harus melaksanakan semua tahapan itu harus memiliki landasan hukum. Kalau tadi dalam rapat dengar pendapat ketua kami menyampaikan 2 opsi, itu tentunya dalam rangka mengakomodir dinamika pendapat umum ya, dan saat ini kan masih dalam tahapan perencanaan, jadi belum ada ketetapan kapan pendaftaran presiden wakil presiden akan dibuka oleh KPU.
Oke, meskipun memang condong ke 19 sampai 25 Oktober 2023 ya, Kang Idam ya? Ya, terkait dengan hal tersebut, sebaiknya kita tunggu kesimpulan rapat di Komisi 2 pada sore hari ini. Nanti setelah itu KPU akan menjelaskan secara detail kenapa melaksanakan penerimaan pendaftaran pasangan calon pada tanggal tertentu. Oke, Kang Idam, Anda katakan tidak ada alasan politis, alasannya adalah murni alasan teknis begitu ya. Tapi informasi yang beredar pada saat awal KPU menetapkan di 10 sampai 16 Oktober, kemudian ada permintaan dari beberapa partai politik untuk memundurkan ke 19 sampai 25 Oktober. Itu nggak ada permintaan dari partai politik? Partai politik tidak pernah melakukan permintaan, tidak pernah. Ya, dan kalau tadi ketua kami menyampaikan 2 opsi tentang rancangan pendaftaran pemilu presiden wakil presiden, itu semata-mata karena kajian teknis. Ya, kajian teknis kapan waktu terbaik pendaftaran peserta pemilu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pertama pemeriksaan administrasi, yang kedua pemeriksaan kesehatan. Oke. Saya nanti mau ke Kang Saan ya, bagaimana kemudian Komisi 2 melihat tanggal pendaftaran capres-capres ini yang terus berubah. Apakah memang ada permintaan dari partai-partai politik ya kepada KPU, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan kembali melanjutkan dialog kita tentang apakah ada negosiasi di balik percepatan daftar Capres dan juga Cawapres 2024 bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR ada Saan Mustopha dan juga Komisioner KPU Idam Holik. Saya mau ke Kang Saan. Kang Saan, meskipun sudah dibantah ya oleh Kang Idam tadi, oleh KPU bahwa tidak ada permintaan dari partai politik begitu ya kepada KPU untuk memundurkan jadwal dari 10-16 menjadi 19 sampai 25, tapi kami dengar ada aspirasi dari teman-temannya Kang Saan nih, dari beberapa partai politik untuk ya udah kembali aja nih ke 19 sampai 25 Oktober. Ada aspirasi itu memang ya Kang Saan? Ya, kalau yang namanya usul pendapat dari fraksi atau voksi di komisi, itu kan hal yang biasa dan lumrah saja ya. Itu hal yang biasa dan lumrah. Misalnya sama ketika kita mau menetapkan pelaksanaan pemilu 2024 yang lalu, ada yang pengen bulan Mei, ada yang pengen bulan Februari, dan nanti ketemunya di mana itu kan sekali lagi itu hal yang biasa. Jadi hal yang lumrah kan itu. Nah, yang paling penting apa yang sedang kita bicarakan terkait dengan soal jadwal pendaftaran, itu terminologi atau istilah dipercepat itu juga kurang pas ya. Kenapa saya katakan kurang pas? Karena memang nggak ada yang di istilah dipercepat. Pertama gini, Undang-Undang 7 2017 ini kan udah berubah menjadi Undang-Undang 7 nomor 2023. Di mana penetapan pasangan calon presiden wakil presiden itu 15 hari sebelum masa kampanye. Nah, itu satu. Yang kedua, penetapan daftar calon tetap anggota legislatif itu 25 hari sebelum kampanye. Nah, kalau misalnya kampanye sudah ditetapkan 28 November sampai 10 Februari, maka kalau ditarik 15 hari ke belakang, berarti penetapan calon presiden wakil presiden itu 13 Februari. Nah, ini yang tidak bisa diutak-atik itu 13 Februari ke depan. Nah, sekarang KPU dengan penyelenggara yang lain itu mensimulasikan, karena dari tanggal 13 ke belakang itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat teknis. Kegiatan-kegiatan yang sangat teknis itu misalnya verifikasi administrasi pasangan calon, tes kesehatan, perbaikan persyaratan calon presiden wakil presiden, dan ada pergantian calon presiden wakil presiden manakala ada pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan. Maka partai diberi kesempatan. Nah, dari tanggal 13 sampai batas akhir pendaftaran itu dihitung secara teliti, cermat, rigid, dan dipikirkan segala konsekuensi
memungkinkan nggak misalnya akhir batasnya itu tanggal 25 Oktober dan 16 Oktober. Beda kan seminggu. Nah ini disimulasikan mana yang paling memadai, mana yang paling memungkinkan secara efisien, efektif kan itu. Bahwa ada yang menginginkan tanggal 10 sampai tanggal 16, ada yang menginginkan 19 sampai 25, saya katakan itu hal yang wajar. Tapi hitung secara sekali lagi masuk ya. Ya, 16 ke 13 hitung kegiatan-kegiatan teknisnya itu memadai atau enggak. 25 ke 13 kegiatan-kegiatan teknis dari dari pencalonan pasca pendaftaran itu memadai atau tidak. Nah ini yang akan kita nanti putuskan mana yang paling memadai, mana yang paling memungkinkan, mana yang bisa efisien, efektif, tapi tidak mengganggu pada kegiatan-kegiatan teknis antara akhir pendaftaran sampai 13 November. Itu yang akan kita bicarakan. Oke, karena belum ada keputusannya, jadi nanti kita tunggu. Tapi saya ingin tanya nih ke KPU, Kang Idam, ini penting. Barusan saja kami dapat informasi, kami dengar bahwa KPU juga mempersiapkan draft di PKPU tentang batas usia capres dan juga cawapres, memasukkan frasa soal batas usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Apakah itu mengantisipasi putusan MK tentang batas usia capres dan juga cawapres, Kang Idam? Informasi tersebut tidak benar. Kami dalam mengatur tentang syarat usia minimal calon pasangan presiden dan wakil presiden itu mengacu pada pasal 227 huruf M Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi kami melaksanakan norma yang berlaku. Jadi kalau tadi ada informasi yang demikian, saya pikir itu salah satu bentuk misinformasi dan bahkan mungkin bisa jadi itu disinformasi. Jadi kami luruskan. Kami menentukan syarat minimal bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden itu sesuai dengan pasal 227 huruf M Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di mana syarat minimalnya adalah 40 tahun. Oke, Kang Idam, tapi kalau misalnya nanti ada perubahan di putusan MK soal batas usia capres dan juga cawapres dan ada frasa soal itu, apakah KPU akan merubahnya dalam PKPU yang baru nanti? Dalam penyelenggaraan pemilu kami harus melaksanakan prinsip berkepastian hukum dan kita tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat atau ergo omnes ya. Jadi apapun nanti yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya kami akan laksanakan, dan hari ini kita hormati proses judicial review di Mahkamah Konstitusi dan kami melaksanakan norma-norma yang masih efektif berlaku dalam Undang-Undang Pemilu. Baik, jadi selama belum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, KPU akan tetap menggunakan pedoman di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang batas usia capres dan juga cawapres minimal usia 40 tahun ya, Kang Idam. Ya. Oke, Kang Saan, apakah kemudian Komisi 2 juga akan mendorong ya bahwa memang nanti kalau misalnya putusan MK kan belum keluar. Nanti kalau putusan MK-nya sudah keluar artinya kan harus ada PKPU baru yang memasukkan frasa tentang perubahan itu. Kalau memang ada perubahan soal batas usia capres dan juga cawapres, Kang Saan. Ya itu harus disesuaikan. Artinya gini, PKPU yang sudah kita putuskan sekarang dengan regulasi Undang-Undang Nomor 7 2017 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 7 2023, ketika nanti ada putusan Mahkamah Konstitusi, berarti kan norma di undang-undang itu kan sudah berubah menjadi undang-undang norma baru, dan tentu DPR tetap harus patuh gitu loh. Dan kita akan mendorong agar PKPU itu disesuaikan dengan norma baru hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau nggak disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, justru kita melanggar kan gitu. Baik, kita tunggu nanti hasilnya seperti apa soal tanggal pendaftaran capres dan juga cawapres, karena nanti akan diambil keputusan resminya ya, Kang Saan, setelah break rapat antara Komisi 2, pemerintah dan juga KPU serta Bawaslu ya, Kang Saan ya. Jadi hari ini akan ada keputusan resminya ya. Kita akan putuskan. Oke, termasuk soal Perpu Pilkada juga akan diputuskan pada hari ini? Kalau Perpu Pilkada kan nanti kita mendengarkan dulu rencana dari pemerintah.
Kita cuma mendengarkan pemerintah punya rencana untuk mengeluarkan Perpu dan rencana itu disampaikan ke Komisi 2 dan kita nanti dengarkan dulu, nanti kita kaji oleh masing-masing fraksi dan kita kaji juga dengan partai politik. Jadi tidak hanya di Komisi 2 kita putuskannya, jadi Komisi 2 juga harus melaporkan ke fraksi dan fraksi juga harus mengkaji dengan partai politik. Tapi hari ini, malam ini, kita akan mendengarkan rencana usulan pemerintah terkait dengan Perpu Pilkada. Oke, baik, kita tunggu bagaimana, karena informasi yang kami dengar bahwa pemerintah tampaknya ingin mendorong agar Pilkada 2024 yang dijadwalkan pada bulan November maju ke bulan September 2024. Jadi ada percepatan juga untuk waktu Pilkada. Apa alasan dari pemerintah, nanti kita dengarkan sama-sama.